Sejak didirikan, Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu memegang peran penting dalam memantau tumbuh kembang anak. Dari data Riskesdas tahun 2013, ada 4,6 juta anak di Indonesia mengalami masalah gizi. Karena peran itulah Posyandu tumbuh subur. Hingga tahun 2011 Indonesia memiliki lebih dari 268.000 posyandu. Di Posyandu, pelayanan masyarakat diberikan melalui 5 langkah. Pertama, pengasuh mendaftarkan balitanya. Kedua, balita ditimbang. Ketiga, kader posyandu mengisi kartu menuju sehat atau KMS. Keempat, kader memberikan konseling pada pengasuh sesuai hasil KMS. Dan terakhir, petugas kesehatan akan memberikan pelayanan sesuai keperluan. Biasanya satu posyandu hanya dibantu oleh sekitar 5 hingga 8 orang kader. Waktu pelaksanaannya pun hanya sekitar 4-5 jam. Sementara yang ditimbang bisa mencapai 150 balita. Jadi, tidak heran jika kader posyandu kewalahan menghadapi ratusan balita dalam waktu singkat. Dampaknya, kader terburu-buru dalam mengisi data. Selain itu, langkah konseling sering sekali terlewat karena banyaknya balita dan kader terkadang tidak percaya diri. Usai kegiatan, kader harus membuat banyak laporan untuk berbagai instansi. Padahal isi laporan sebagian besar sama saja. Jika dikumpulkan data dari posyandu sejak didirikan, tingginya bisa mencapai gedung pencakar langit. Akibatnya, penyerahan laporan kadang terlambat, sehingga menunda sejumlah keputusan penting untuk perbaikan status pertumbuhan dan konseling gizi. Syukurlah Indonesia telah memasuki era digital dengan berbagai kemajuan teknologi, salah satunya ponsel pintar. Dengan memanfaatkan teknologi Wahana Visi Indonesia membuat aplikasi M-Posyandu. Aplikasi berbasis Android ini bisa diunduh di ponsel pintar para kader posyandu atau pintar pihak berwenang lainnya. Aplikasi M-Posyandu dapat membantu meningkatkan kualitas posyandu melalui 2 fitur. Pertama, pemantauan pertumbuhan anak. Di sini, kader akan mendaftarkan identitas anak, memasukkan hasil penimbangan dan pengukuran. Aplikasi ini kemudian akan menganalisis status pertumbuhan anak, apakah pertumbuhan anak baik atau tidak. Kedua, M-Posyandu dapat menjadi alat bantu kader dalam menerapkan 3 langkah melakukan konseling. Pesan yang muncul pada aplikasi merupakan pesan yang sesuai dengan hasil penilaian praktik makan anak. Kader tinggal menentukan prioritas dalam memberikan pesan konseling yang sesuai. Aplikasi ini juga disertai dengan beragam foto dan video. Lewat M-Posyandu, pengelola program kesehatan akan lebih mudah mengumpulkan dan mengelola data. Data yang dikumpulkan akan langsung tersimpan dalam server dan dapat diakses kapan saja oleh pihak yang berwenang yang memiliki izin. Data juga dapat dijadikan berbagai laporan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan program kesehatan. Melalui sistem data yang baik, pihak berwenang dapat terbantu dalam mengambil berbagai keputusan penting dengan cepat. Tentu saja ini semua untuk memastikan anak-anak Indonesia menjadi anak yang bergizi baik, sehat, dan cerdas. Layanan pintar M-Posyandu hadir untuk anak-anak Indonesia, untuk kita semua. Misalnya ibu belum pernah datang atau ibu dan anak pertama kalinya datang ke Posyandu untuk mendaftar. Kita masuk dulu ke pendaftaran, daftarkan ibu. Sini kita bisa klik Jakarta untuk provinsi, kabupaten kotanya Jakarta Timur, kecamatan Makassar, desa atau kelurahannya bisa dipilih Makassar, RW bisa dipilih, misalnya RW 2, posyandunya kita lihat ibu mengikuti posyandu yang mana, misalnya Kemuning 1. RT-nya bisa ditulis 01, jalannya misalnya Kenanga. Lalu isi nama ibu. Saya di sini menuliskan Susi. Lalu kita isi usia ibu, umur ibu misalnya 25 tahun. Kemudian nomor HP, kita masukkan sesuai nomor HP pasien. Lalu untuk pekerjaan ibu, apakah memiliki pekerjaan tetap, misalnya saja tidak. Kemudian kita masukkan nama suami, misalnya Joko. Apakah memiliki pekerjaan tetap? Iya. Lalu apakah saat ini ibu sedang hamil? Misalnya tidak. Berapa jumlah anak balita yang ibu miliki? Misalnya kita isi 1.
Nah, semua data yang kita masukkan sudah otomatis akan masuk ke database Posyandu Puskesmas tersebut.